Kalau saya punya prinsip sih dalam usaha begini. Istilahnya kan saya sudah ganti-ganti usaha. Sebelumnya sudah di perusahaan 6 tahun, sudah jadi penjual mie ayam, bakso sudah pernah lakukan, sudah jual barang campuran, bahkan jual ikan, jual sayur, jadi pengepul sudah. Jadi kuncinya sih kalau di dagang, istilahnya intinya sabar, bertahan. Nama saya Samsir, tinggal di Mancongloe. Sudah berkeluarga, ya, anak sudah 3. Usia berapa sekarang? Kalau umur sekarang 31. 31 tahun. Jalan 31 tahun. Jadi sebelumnya ini saya ojek online. Ojek online. Jadi ojek online 1 tahun. Covid, jadi kembali ke kampung. Jadi awal usaha saya rintis ini bisa dibilang usaha corona. Ya, jadi ini usaha berjalan sesuai kurang lebih 3 tahun. Jadi usahanya dimulai di saat corona. Corona. Jadi awalnya ojek online, kembali ke kampung lihat peluang, kebetulan pada saat itu kan corona masuk di bulan Maret. Terus sudah mulai panas juga, akhirnya ada beberapa teman yang apa istilahnya, dia jual beli. Jadi jual beli kelapa, tawarkan untuk jual es kelapa begitu. Jadi awal mulanya sih seperti itu. Saya buka usaha ini. Akhirnya cocok. Dari situ kita rintis pelan-pelan sampai sekarang. Jadi begini, sebelumnya juga begini. Jadi awal mula juga tidak langsung kelapa. Oh. Ya, jadi awal corona itu penghasilan kan saya tinggal 3 bulan tidak ada penghasilan, pengangguran. Akhirnya komunikasi sama istri, ada sedikit modal, bikin warung kecil. Jadi bikin warung kecil, kita jualan awalnya kue, gorengan. Jadi awalnya itu gorengan kurang lebih 3 bulan. Jadi awal jualan kita 3 bulan. Nah, ketemu sama teman. Jadi teman yang tawarkan untuk bagaimana keuntungannya kue. Akhirnya pada saat itu memang kue agak tipis. Akhirnya kita beralih ke kelapa. Jadi awalnya itu jual gorengan dulu sambil pelajari di kampung sendiri toh, apa peluangnya. Nah, jadi kita pelajari, kebanyakan sih pelajari peluang di kampung sendiri, ekonominya orang bagaimana, daya belinya orang bagaimana. Makanya kita sesuaikan dengan harga jual esnya kita dengan daya belinya orang di kampung, kemampuannya begitu. Untuk jenis beragam rasa itu Pak, apa saja yang kita jual di sini? Jadi rasa itu sebenarnya sih simpel, ini jualannya ini simpel, karena memang peminatnya saya lihat orang masih senang sama yang original. Ya. Jadi orang nggak terlalu suka. Jadi pernah saya coba itu jual es teler, es campur, bahkan pernah jual es buah. Tapi pertama daya belinya orang, karena kan harganya kalau saya es kelapa kan cuma jual 5.000, kalau di yang lain kan 8.000, 10.000. Jadi daya belinya orang itu yang saya pelajari. Akhirnya orangnya, oh orang butuh simpel, daripada kita buat yang es campur segala macam tapi peminatnya kurang, sudah seperti itu. Jadi intinya sih kebanyakan di sini ya kita bantu juga bagaimana penduduk di sini istilahnya pengen minum es tapi uangnya terjangkau begitu. Ya. Jadi sekarang yang kita jual ini kelapa muda itu ada rasa apa saja? Jadi rasa dia ada DHT, rasa sirup DHT, marjan, terus yang bestsellernya itu gula merah. Ada juga yang pakai jeruk nipis. Jadi ada 4 macam sih. Jadi paling pendukung ya es jeruk. Untuk cara pembuatannya itu bagaimana? Ya, untuk es kelapa muda. Kalau untuk es kelapa yang saat ini kita jual, jadi sebenarnya simpel gitu. Jadi ndak repot ini, karena kelapa kita
apa istilahnya serut. Jadi sisa rasa yang kita campurkan. Jadi sisa ditambah kayak susu. Sudah nih. Jadi simple sebenarnya. Jadi di sini air kelapanya murni, kita tidak ada campuran lain. Jadi betul-betul kelapa original saja. Jadi rasa saja yang kita tambahkan. Untuk peracikannya begitu. Untuk omsetnya dalam per hari berapaan Pak? Oh, kalau untuk omset sendiri, kalau kita rata-ratakan setiap harinya masih di angka 1 juta. Jadi kalau untuk gelas rata-rata sih mainnya masih 200 gelas per hari. Jadi kalau kita rata-ratakan omset keseluruhan per harinya itu masih di angka 1 juta. Untuk hasil yang didapatkan Pak selama kita menjual itu, jadi alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun ini saya jualan. Kalau untuk hasil ya ini tempat jualan ini kita sudah beli. Jadi alhamdulillah dari hasil kita menjual es atau kelapa muda selama kurang lebih 3 tahun ini sudah menghasilkan istilahnya lokasi jual lah untuk kita tempatin menjual. Jadi sudah tidak ngontrak, kita sudah belilah lokasinya, lahannya toh. Bagaimana perasaannya Pak sudah bisa menjalankan usaha sendiri? Kalau perasaan sih istilahnya begini, kalau menjalankan usaha ini istilahnya apa ya, kalau senang ya bisa dibilang senang karena dari hasil ini saya kan sudah berapa ganti-ganti usaha. Mungkin berkahnya kita berdagang, walaupun dagangannya harganya kecil tapi berkahnya ada, ya hasilnya alhamdulillah itu yang saya bilang tadi. Jadi ada beberapa kita dari hasil jualan ini. Jadi begini, kalau kita bicara kendala pada saat saya jalankan usaha ini ya, saya kan tidak ada pengalaman sebelumnya di kelapa kan. Jadi ya saya rasakan 3 tahun itu, di tahun pertama itu betul-betul dari nol. Jadi kelapa itu kan baik dari pemilihan, kita tidak tahu kelapa yang ada isinya bagaimana. Betul. Jadi kendalanya kelapa itu kadang tidak ada isinya, kadang tua, kadang cuma isinya air tok. Nah, jadi sebenarnya itu kalau untuk kendala besarnya sih kita di stok kelapa gitu. Kendala stok kelapa itu kadang itu enggak, istilahnya kadang tidak ada isi seperti itu. Jadi kendala terbesarnya itu kalau kelapa. Kalau untuk kelapanya ini Pak kita ambil dari mana? Kalau kelapa kebanyakan dari Bone. Bone. Iya, jadi dari daerah Bone, daerah Sinjai. Kalau untuk jenis kelapa yang kita jual. Berarti juga salah satu kekurangannya Pak ya, kalau misalkan usaha seperti ini pada saat musim hujan. Ya, itu salah satunya juga kendalanya pada saat hujan. Jadi pada saat hujan cuma satu kelebihannya kita jual kelapa dibandingkan es kelapa dibandingkan es-es yang lain. Jadi kalau masuk musim hujan hanya omset aja yang turun, tapi penikmatnya itu udah hilang. Ya. Kenapa? Karena beda kalau kayak es pop ice, boba, hujan, jangankan hujan, mendung sudah pembelinya sudah tidak ada. Kalau kita di sini cuma esnya yang tidak laku, kelapa bijinya masih laku. Apalagi kan penggunaan sekarang untuk obat, kebanyakan orang konsumsi kelapa. Ya, betul. Demam, konsumsi kelapa. Jadi memang omsetnya turun pada saat istilahnya musim hujan. Cuma ya penikmatnya tetap ada, tidak hilang. Cuma omset saja yang turun. Jadi kalau masalah teknik sih berdagang kebanyakan sih saya istilahnya kita jujur. Nah, jadi kan istilahnya kebanyakan orang berdagang tidak jujur. Apalagi ini kan kelapa kita jual. Kelapa kita jual kan simple, kalau pedagang mau orang beli biji. Beli per biji. Kita ini ada ilmunya kelapa. Ini isinya ada, ini tidak ada. Nah, kan gampang kalau kita misalnya kelapa tidak ada isinya kita kasih ke orang. Ini ada isinya. Tapi kan kita butuh bagaimana caranya orang yang beli hari ini datang besok, datang lusa, datang seterusnya. Jadi kan itu yang paling saya jaga kalau bercerita
bagaimana cara kita menarik pelanggan. Jadi saya bangun kepercayaan dulu. Jadi kebanyakan saya itu lebih baik saya yang istilahnya tidak rugi lah, dalam arti begini. Lebih baik keuntungan saya korbankan dibandingkan pelanggan saya yang kecewa. Iya Gitu. betul. Jadi trik yang pertama itu kita utamakan kejujuran. Ya, jadi kejujuran, kepuasan pelanggan itu dulu. Karena kan istilahnya begini. Anggaplah saya pribadi kalau saya dagang itu, jadi jualan saya itu baik itu rasa apa, saya coba dulu. Saya coba, istilahnya saya suka saya jual. Karena kan ibaratnya begini, kalau kita kasih ke orang, sedangkan kita saja belum maksimal rasanya, ya sama juga yang dirasakan sama pelanggan. Jadi kuncinya di situ kalau saya. Kejujuran. Ya, kejujuran. Untuk proses pemesanan itu Pak, kalau misalkan kita mau memesan dalam lingkup area Menconglo itu bagaimana Pak? Oh, jadi untuk begini, kalau untuk sementara kan sekarang prosesnya saya kan masih cari karyawan, masih proses juga pembenahan warungnya. Jadi di awal kan kemarin pas ada karyawan kita layani untuk pengiriman pengantaran, jadi pesan kita antarkan. Tapi untuk sekarang selama ini tidak dulu. Jadi dalam arti kita hanya menyiapkan penjemputan tetap customernya. Jadi yang kita lakukan sekarang hanya itu, menerima pesanan. Jadi ada beberapa dari santri, dari sekolah, dari kecamatan pesan, kita hanya siapkan, mereka yang jemput. Tapi kedepannya kita akan bangun itu untuk wilayah Mencoloy nantinya, khususnya di Kecamatan Mencoloy, bagaimana caranya orang pesan kita nanti akan antarkan begitu. Mudah-mudahan bisa tercapai nantinya itu. Jadi untuk teman-teman yang khususnya di Kecamatan Mencongloe, Kabupaten Maros, kedepannya ketika ingin cari yang minuman segar-segar lah, intinya es kelapa, bisa pesan atau WA di nomor 081 342 546 095. Kalau untuk sekarang sih, untuk liburnya kita belum pastikan. Karena kan, apa ya istilahnya ya, kan beda kalau perantau toh. Kalau perantau kan kebanyakan, kalau kita kan di sini orang asli sini. Keluarga dekat-dekat sini, sedikit-sedikit acara. Jadi tidak menentu. Sedikit-sedikit mungkin 1 minggu 2 kali libur, tergantung ini kan. Kalau kita perantau kan tidak, istilahnya kita jauh paling mudik lah. Jadi kalau untuk saya di sini sebenarnya maunya itu konsisten di liburnya di hari Jumat. Tapi seiring kadang biasa acara keluarga di hari Selasa atau di hari Kamis, akhirnya enggak jadi seperti itu. Tapi kalau bukanya kita di sini ya jam 10. Jam 10 ya, pagi? 10 pagi sampai jam 7 malam. Berarti kita menerima juga Pak, misalkan ada yang ingin membeli kelapa muda yang per biji itu, menerima pesanan seperti itu. Kalau untuk pesanan kelapa biji semua kita pesan, kita terima, mau itu bentuk sudah cup atau mau kelapa biji, bisa original kita bisa. Kalau saya punya prinsip sih dalam usaha begini, istilahnya kan saya sudah ganti-ganti usaha. Sebelumnya sudah di perusahaan 6 tahun, sudah jadi penjual mie ayam, bakso sudah pernah lakukan, sudah jual barang campuran, bahkan jual ikan, jual sayur, jadi pengepul sudah. Jadi kuncinya sih kalau di dagang, istilahnya intinya sabar, bertahan. Jadi kita istilahnya harus telaten, tekun begitulah. Jadi kan banyak orang usaha 1 bulan, 3 bulan, oh enggak ada pembeli, tutup ya. Sebenarnya itu yang harus kita lalui prosesnya sih. Kalau jadi prinsip dagang, prinsip jualan itu kuncinya ya sabar, buka terus. Persoalan rezeki itu nanti yang ada yang di atas yang ngatur. Jadi kalau saya punya prinsip itu simple. Kalau saya begini, jadi pengalaman itu kan banyak orang, banyak anak muda sekarang kan tidak mau usaha di kampungnya. Pertama gengsi, malu sama teman segala macam. Jadi saya awal jualan juga begitu.
ada beberapa alumni satu sekolah dulu, luar biasa mentalnya kamu, jualan di kampung sendiri, istilahnya apa ya, gengsinya nggak ada begitu. Saya kan mikirnya begini, jadi banyak peluang-peluang di kampung, banyak anak muda keluar ke kota nyari pekerjaan, padahal peluangnya di kampung ada ya, dan betul. banyak. Jadi tergantung jadi anak muda itu ya setidaknya harus pahami lah, di kampung saya sih gimana sih cari uangnya di kampung. Kan tidak selamanya orang cari rezeki, cari pendapatan harus di kota. Ya. Banyak peluang di kampung yang sebenarnya lebih enak kita olah dibandingkan harus keluar, ngontrak segala macam. Jadi kan kalau kita usaha di kampung kan pertama mungkin lahan kita tidak sewa. Nah, terus orang yang kenal kita sudah banyak, sisa kita jual produk, bagaimana produk kita ini disukai. Ya, betul. Kan beda kalau kita di kota, butuh dikenal dulu. Nggak ada, istilahnya lambatlah prosesnya. Kalau di kampung dengan di kota, kalau menurut saya, apalagi kampung sendiri, lebih cepat kita promosinya kalau kita di kampung.